Hai teman-teman, yang punya mikroskop ternuklear, yuk merapat. Di 994 ada kamera mikroskop dengan resolusi 51 megapiksel yang keren punya. Resolusi video hingga 1920 x 1080 di 30 fps dengan kualitas Full HD menjadikan kamera ini layak dipertimbangkan untuk dibeli. Dirancang menggunakan sensor CMOS 1/2,33 dengan efektif piksel hingga 51 megapiksel. Mau dipakai buat materi konten? Bisa banget. Kamera ini bisa menghasilin output video hingga 1080p di 60 fps. Udah ada slot microSD yang bisa dipakai buat simple hasil tangkapan layar dan video kalian. Hadir dengan 2 varian warna, hitam dan biru, jadi bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian ya. Yuk buruan di order, follow akun kita untuk info produk lainnya. See you and bye-bye. Halo Sobat Duren, Afan di sini kembali lagi di channel 994 dalam program Belah Duren, yang dimana seperti biasanya kita akan bahas dan mengupas secara tuntas tentang produk-produk keren di dunia teknisi. Nih, dari video kita terakhir kita sudah membahas blower, solder, power supply dan lain-lain. Ini juga salah satu barang yang harus sebenarnya sobat-sobat Duren punya, karena bakal support sobat-sobat semua sampai sobat-sobat Duren semua merasa sangat-sangat nyaman. Kenapa bisa begitu? Pasti penasaran? Kita langsung aja akan membahas produk satu ini yang keren ini. Kamera 99p 51 MP atau 51 megapiksel. Nah, karena sebelum-sebelumnya kita selalu membahas produk-produk yang cukup berat ya, maupun dari bobotnya ataupun dari pembahasan ya. Ini mungkin salah satu pembahasan kita yang cukup simple, tapi semoga bermanfaat untuk sobat-sobat Duren semua. Kenapa ya? Karena menurut saya produk satu ini adalah support sistemnya para teknisi. Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, ini bisa meringankan beban matanya teknisi. Kenapa bisa begitu? Ya karena, nah kembali lagi nih, produk satu ini bisa disambungkan ke mikroskop dan bisa menampilkan hasil mikroskop dari monitor sobat-sobat Duren semua. Jadi produk satu ini bisa kita katakan sebagai produk yang supportnya paling gede sih buat sobat-sobat Duren semua. Karena beban mata yang sobat-sobat Duren rasakan selama ini, yang 15 menit, 20 menit udah capek banget. Apalagi yang sobat-sobat Duren yang cukup ekstrim, pakai mikroskop dari pagi sampai malam, gak berhenti-berhenti. Itu pasti sangat membantu sobat-sobat Duren semua. Karena nanti yang ditampilkan mikroskop sudah keluar di layar, jadi otomatis gambar yang kita lihat lebih besar dan tidak membebani mata. Nah, itu bisa jadi meringankan beban-beban sobat Duren semua ya. Karena nanti bakal lebih mudah juga dan lebih jelas juga melihat komponen-komponen yang sedang sobat-sobat Duren kerjakan. Apalagi nanti menggunakan monitor yang makin gede, otomatis gambar pun yang dihasilkan akan makin besar untuk dilihat. Nah, itu kenapa kita bilang produk satu ini adalah produk support sistemnya para teknisi. Dia bisa dibilang penting nggak penting, tapi impact ataupun dampak yang dia berikan cukup membantu teknisi, sangat cukup banget buat bantu teknisi untuk meringankan beban mata tadi yang pertama. Terus juga meringankan kesalahan atau hal-hal fatal juga bisa sih, karena gambar yang kita lihat dari mikroskop itu biasanya terkendala dengan kelelahan mata tadi, jadi fokus pun akan berkurang. Jadi ketika kita menggunakan kamera mikroskop 51 megapiksel dari 994 ini, sobat-sobat Duren pasti sangat-sangat terbantu karena gambar yang dihasilkan cukup besar. Semakin besar monitor juga akan semakin besar gambar yang sobat-sobat Duren bisa lihat. Jadi otomatis fokus tidak akan terganggu. Apalagi kamera mikroskop ini
semakin bagus mikroskopnya akan menghasilkan gambarnya yang lebih bagus lagi. Jadi antara kamera mikroskop 99p 51 megapiksel ini dengan mikroskop itu sangat-sangat erat ya sebenarnya koneksinya, karena sebegitunya barang-barang keren di dunia teknisi ini mencoba untuk mempermudah teknisi dari tahun ke tahun, selalu begitu. Jadi untuk sobat-sobat Duren nih yang sudah pakai mikroskop trinokular ya, jadi ini dikhususkan hanya untuk mikroskop trinokular. Jadi kamera mikroskop ini dikhususkan hanya untuk trinokular. Jadi hari ini kita akan membahas secara detail dan ringkas si mikroskop atau si kamera mikroskop 51 megapiksel dari merek 99p ini, yang harganya nggak sampai 1,4-an, tapi masih di 1 jutaan lah. Dan harganya murah banget, terus juga hasilnya keren banget. Itu nanti bakal kita bahas di kekurangan dan kelebihannya aja. Jadi untuk sobat-sobat Duren, kenapa hari ini kita membahas kamera mikroskop? Karena banyak orang yang nggak tahu kalau mikroskop trinokular itu bisa ditambahkan dengan fitur kamera mikroskop seperti ini, yang akan nanti membantu sobat-sobat Duren melihat komponen-komponen lebih jelas melalui monitor ataupun TV. Jadi bisa digunakan monitor, bisa gunakan TV, bisa, asalkan dia sudah support HDMI. Nah, jadi kamera mikroskop 51 megapiksel ini sudah HDMI. Jadi kalau belum HDMI, apakah bisa digunakan nanti dengan kabel HDMI sama kabel VGA ya? Nah, itu bakal kita jawab nanti. Jadi untuk sobat-sobat Duren semua, kamera mikroskop ini hanya dikhususkan untuk trinokular. Tapi pasti banyak yang bilang nih sobat-sobat Duren, nanti pasti banyak yang komen, bisa kok di binokular, bisa kok di monokular, bla 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 dan lain-lain. Nah, memang bisa, itu memang bisa, tapi memang kalau untuk settingan dan lain-lainnya itu cukup ribet. Apalagi nanti untuk naik turun zoom dan bla blanya itu butuh settingan manual, itu memang cukup ribet. Jadi kenapa kita bilang khususkan untuk trinokular? Ya karena di trinokular atau mikroskop trinokular itu sudah ada tempat yang seharusnya. Jadi di sana nanti kan biasanya di mikroskop hanya 2 lensa. Di trinokular dia ada lensa tambahan di sini, di atas 2 lensa tadi, yang dikhususkan untuk kamera mikroskop agar lebih mudah nanti penyetingannya, zoomnya. Jadi ketika kita zoom di mikroskop, dia tidak akan blur. Nah, dan apa yang kita lihat di mikroskop dan kamera itu sama. Jadi nggak sempit, nggak lebar, nggak gimana-gimana, tapi apa yang kita lihat di mikroskop dan di kamera itu sama. Jadi sepertinya sobat-sobat Duren semua udah sangat penasaran dengan kelebihan maupun kekurangan dari kamera 51 megapiksel dari 994 ini. Apalagi tentang spesifikasinya pasti sangat penasaran sih. Karena kita lihat di atasnya juga ada tombol-tombol. Jadi langsung saja sebelum kita masuk ke spesifikasi, nanti juga kelebihan maupun kekurangan, jangan lupa dulu untuk subscribe channel kita, like video kita, dan komen om. Aduh, sepi banget komen ini di video kita. Jadi untuk om-om semua nih atau sobat-sobat Duren semua yang lagi nonton, di-share video ini ke sobat-sobat Duren lainnya agar penonton kita lebih banyak dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan untuk sobat-sobat Duren semua, jangan lupa untuk like, comment, subscribe video kita. Apalagi jangan lupa juga untuk share video kita, biar makin rame diskusi terjadi dan kita bisa lebih tahu tentang apakah produk ini bisa masuk ke list rekomendasi sobat-sobat Duren semua atau tidak. Tapi menurut saya produk ini wajib sih masuk ke dalam list rekomendasinya sobat-sobat Duren semua. Jadi untuk sobat-sobat Duren yang lagi bingung cari kamera mikroskop murah, kualitas mantap, terus juga tidak ribet penyetingannya, sobat-sobat Duren bisa jadikan kamera 51 megapiksel ini dari merek 994 ini sebagai kamera rekomendasi untuk sobat-sobat Duren semua. Jadi pokoknya jangan lupa buat subscribe, like,
juga jangan lupa buat komen dan share video ini. Nah, kita lanjut ke spesifikasi. Nah, spesifikasi dari kamera 994 51 megapiksel ini, nah ini kita lihat contekan dulu ya. Nah, untuk model kameranya, dia adalah model kamera HDMI dengan resolusi di 1080 piksel. Jadi udah HDMI ya, 1080 piksel sama dengan 2K lah ya, 2K, hampir 2K ya. Terus untuk outputnya dia menggunakan USB 2.0. Sedangkan untuk image formatnya, ini image formatnya, jadi di sini sobat-sobat Duren bisa lihat ada beberapa tombol yang bisa sobat-sobat Duren gunakan untuk foto, zoom, terus juga menu, terus juga ada video. Nah, jadi untuk formatnya nanti untuk foto itu di JPG. Terus untuk image resolutionnya itu di 51 megapiksel. Sedangkan untuk video formatnya itu ada di MP4. Itu sobat-sobat Duren juga bisa masukkan nih memori di sini ya. Ini nanti bakal kerekam langsung sebagai MP4 formatnya. Terus video format tadi ya di MP4, terus video recordernya itu ada di 2K dengan 30 fps. Jadi video recordernya itu hasilnya nanti 2K, 2K ya, 2K 30 fps atau bisa jadi 1080 piksel di 60 fps. Jadi bisa gunakan 30 fps, nanti hasilnya itu 2K, terus juga bisa gunakan 60 fps, nanti hasilnya akan jadi 1080. Nah, itu tergantung sobat-sobat Duren semua nih. Terus HDMI video resolusinya itu ada di 1920 sampai 1080 fps. Jadi untuk resolusi videonya nanti akan jadi 1920 1080 fps. Nah, jadi untuk hasilnya nanti bisa jadi 2K 30 fps, juga bisa jadi 1080 60 fps. Itu kalau untuk hasilnya tadi. Tapi untuk resolusi videonya itu nanti kalau seandainya sobat-sobat Duren nggak merekam, hanya digunakan dan hanya dilihat aja di monitor, kalau nanti di 1920 sampai 1080 60 fps. Jadi frame per secondnya itu di 60 fps. Jadi pasti nggak delay lah ya. Itu bisa kita bilang delaynya kecil banget. Jadi ini tanpa delay lah ya. Terus juga nih, ini semua spesifikasinya banyak kalau untuk kamera ya. Karena memang butuh lengkap. Dan sobat-sobat Duren nanti nggak bingung ketika cari kamera mikroskop dengan fitur atau spesifikasi yang oke. Jadi ini sengaja kita bacakan satu-satu biar nanti sobat-sobat Duren semua bisa menilai apakah kamera ini wajib masuk ke list rekomendasi sobat-sobat Duren semua atau tidak. Nah, untuk video recorder tadi udah, HDMI video resolution juga ada. Ini USB video resolusi. Nah, di USB ini di USB video resolusi ini bisa jadi 1920 1080 30 fps atau bisa jadi 1280 yaitu dengan format 720 30 fps, bisa jadi juga 640 480 30 fps, terus bisa jadi 320 240 30 fps. Jadi ini bisa disetting nanti lewat kameranya. Nah, untuk ini tergantung sobat-sobat Duren semua pengen cari resolusi yang bagaimana. Pengen yang 1080 bisa, pengen yang agak jelek dikit bisa, tapi fps-nya itu ada di 30 fps. Jadi bisa disetting di 60 maupun 30 fps untuk kamera 51 megapiksel ini. Terus white balance-nya itu ada auto dan manual, jadi bisa juga di autoin atau bisa juga di manual. Tergantung nanti sobat-sobat Duren pengen white balance-nya itu
agak terang maupun agak gelap, itu tergantung sobat-sobat durian semua. Terus juga light-nya, keterangannya juga auto, exposure-nya juga auto, bisa manual, terus bisa di adjustable juga. Itu untuk exposure. Color-nya sudah auto, jadi nggak bisa diubah-ubah. Terus juga ada mirror, left, right, up, down. Nah itu tergantung sobat-sobat durian semua nanti. Ini terus ada bahasa dia ada Inggris, Cina, Prancis, Spanyol, Japanese, berarti Jepang sama Jerman. Nah itu untuk spesifikasi kamera 51 megapiksel ini. Ini masih banyak pertanyaan ini. Terus karena image sensornya di 51 megapiksel seperti yang tadi udah kita bilang di CMOS sensor 1/2 33 inci. Tuh. Efektif pixelnya ini di 51 pixel. Terus juga ada frame rate-nya ada di 60 fps. Ini kalau nggak record ya. Terus ada housingnya dari metal. Terus juga Full HD nih, ini udah Full HD, lensanya C/CS, video format MOV, digital zoom juga support, jadi bisa di zoom, bisa di zoom out, zoom in, zoom out. Nah, apalagi ini bisa untuk kamera, bisa untuk memori. Terus yang paling penting nih dari semua ini nanti sobat-sobat durian bisa lihat aja di sini nih, di samping saya nih ditampilin fiturnya sama spesifikasinya. Jadi sobat-sobat durian bisa baca lebih lengkap kalau seandainya nanti kata-kata saya atau penyampaian saya itu nggak tepat gitu loh. Jadi nanti sobat-sobat durian bisa lihat aja di sini, nanti kita tampilin di sini. Kita yang tadi saya baca, yang jelas paling penting monitornya harus support HDMI. Kenapa bang? Tadi abangnya bilang VGA ke HDMI bisa nggak bla 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 dan lain-lain. Rata-rata video monitor HDMI itu sudah support ke 2K sampai 4K. Jadi nanti hasil yang disampaikan dari kamera mikroskop pun akan maksimal. Jadi kalau pakai monitor ataupun TV yang masih tabung misalnya, nanti takutnya gambar yang dihasilkan tidak sebagus ekspektasi sobat-sobat durian semua. Jadi untuk contoh gambar pun nanti nih bisa dilihat di sini juga, ini contoh gambar kita sobat-sobat durian menggunakan monitor yang sudah support HDMI, terus juga sudah support untuk 2K maupun 4K. Nih, ada gambarnya di sini. Nanti dilihat di sini ya. Itu hasil dari kamera 51 megapiksel tadi. Jadi itu tadi spesifikasinya. Mari kita lanjut ke apa saja yang didapatkan dari 51 megapiksel. Nah, kamera 99p 51 megapiksel ini, sobat-sobat durian akan mendapatkan yang pertama unit kameranya, yang kedua kabel power nih, ini kabel power nih, sama adaptor. Oh ini kabel power nih, kabel power yang ini nih, salah, ini kabel power dan kabel HDMI. Terus juga bakal dapat remote-nya, jadi sobat-sobat durian bisa kontrol kamera ini dari jarak yang cukup jauh. Jadi nggak usah dipencet-pencet lagi, mau foto bisa tinggal klik foto, mau lihat hasil foto juga bisa di sini, video tinggal video, freeze tinggal di freeze. Terus juga mau zoom out zoom in juga bisa di sini, menu naikin exposure dan lain-lain juga bisa di sini. Jadi kamera ini bisa sobat otak-atik ataupun bisa dipakai manual ataupun bisa dipakai auto
secara bersamaan. Jadi nanti sobat-sobat durian tergantung pilihan sobat-sobat durian semua. Jadi itu dapatnya tadi itu aja. Terus yang paling penting nih ini nih, ring dari kamera ini. Karena nanti ketika sobat-sobat durian menyambungkan kamera ini ke mikroskop, hal yang paling penting dulu dilakukan adalah sobat-sobat durian perlu gunakan ring ini dulu. Ini banyak banget orang yang udah beli kamera mikroskop merek lain maupun merek kita, itu lupa menggunakan ring ini, terus ring ini dibuang. Jadi ring ini digunakan dulu sebagai tatakan nanti untuk masuk ke lensa CCTV maupun lensa selongsong. Jadi gambarnya nggak blur. Nah, jadi dia menambahkan jarak antara kamera dan lensa CCTV. Ini gunanya ring ya, ring ini. Nih. Jadi itu tadi hal-hal yang apa saja yang sobat-sobat durian dapatkan ketika sobat-sobat durian membeli atau mempunyai kamera 99p 51 megapiksel. Tuh, pokoknya jangan lupa tadi ringnya jangan dibuang. Karena ringnya penting. Terus jangan lupa juga tadi untuk menggunakan monitor yang sudah support HDMI. Waduh, ini cukup licin ya tangan. Kelebihan dan kekurangan dari kamera mikroskop 51 megapiksel dari merek 99 part ini. Untuk kelebihan, bisa membantu teknisi aja sih sudah bisa kita bilang sebagai kelebihan. Apalagi dia sudah full HD ya, full HD, terus hasilnya juga udah 2K, terus ketika digunakan itu sudah 60 fps frame per second, jadi untuk delaynya juga sangat kecil banget. Jadi bisa kita katakan real lah. Jadi ketika nanti kita gunakan di mikroskop, gerakan tangan ataupun alat yang kita gunakan akan sama muncul di monitor. Nah, jadi bisa memungkinkan sobat-sobat durian mengerjakan hal-hal yang sulit menggunakan kamera mikroskop 99p 51 megapiksel ini. Nah, terus selain membantu teknisi, harga murah dibandingkan yang lain yang harganya di atas 1,5an lebih. Harga murah, hasilnya juga udah oke banget, apalagi kalau seandainya mikroskopnya sudah trinokular, hasilnya udah full HD, terus juga monitornya juga udah support full HD, itu hasilnya keren banget tadi yang udah kita liatin. Jadi selain membantu teknisi, sangat membantu teknisi, meringankan beban mata teknisi. Terus juga kelebihan yang kedua ya harganya. Kelebihan ketiga ya adalah menu atau fitur yang sudah mereka berikan, seperti bisa zoom out zoom in tanpa harus zoom dari mikroskopnya. Terus juga bisa disetting keterangan, exposure dan lain-lainnya. Itu termasuk kelebihan sih, karena banyak kamera-kamera mikroskop di luar sana yang katanya ada yang 24 megapiksel bla bla bla, tapi ketika disetting itu nggak ada bedanya. Jadi untuk 51 MP atau 51 megapiksel dari 99 part ini, dia sudah bisa disetting, segala halnya bisa disetting. Buat foto bisa, video bisa, sobat-sobat durian bisa baca spesifikasinya tadi yang sudah rata-rata full HD dan 60 fps. Jadi ini tergantung mikroskopnya sobat-sobat durian semua. Kalau mikroskopnya oke, udah trinokular, sedangkan pakai mata aja jernih, apalagi pakai kamera kan, maka bakal lebih menghasilkan hasil-hasil yang mungkin mantep dan keren, yang sobat-sobat durian semua bakal terbantu banget sama deh. Jadi itu menurutku kelebihan-kelebihan yang cukup simpel saya sampaikan agar sobat-sobat durian nggak ragu untuk masukin barang satu ini ke dalam list rekomendasi sobat-sobat durian semua, karena pasti bakal bantu banget. Harganya nggak seberapa,
tapi mata kita yang jangka panjang kita pakai pasti kebantu banget. Apalagi ya tadi ya, harga murah, ngebantu banget, fitur banyak, terus hasil oke. Itu adalah kelebihan-kelebihannya. Nah, kekurangannya apa Bang? Nah ini nih, kekurangannya ya, sebenarnya kalau kekurangan cukup banyak sih. Sebelum-sebelumnya yang bilang kalau harga kamera mikroskop mahal, tapi tidak dengan 51 megapiksel yang dari merek 99P ini. Harganya cukup murah di 51 megapiksel karena banyak yang jual 36 megapiksel, 40 megapiksel, bla bla bla, itu di harganya di 1,8, 1,7. Itu nggak termasuk kelemahan di 51 megapiksel ini atau 99P 31 megapiksel ini. Karena harganya cukup murah, masih di bawah 1/4. Nah, jadi untuk kelemahannya palingan kalau kita bandingkan dengan mikroskop kalau kita bandingkan dengan kamera 4K dari 99P yang belum kita bahas juga, ya kelemahannya hanya di pikselnya sih. Hasil yang diberikan nggak setajam ya 4K, tahu sendiri, hasilnya seril mungkin, tapi itu bisa dibilang nggak kelemahan juga karena harganya kan udah berbeda spek ya. Kalau seandainya harganya sama, terus spesifikasinya sama, itu mungkin bisa kita katakan sebagai kelemahan. Tapi karena spesifikasinya itu aja udah beda banget, ini 51 megapiksel, itu 4K 4000 megapiksel, ya beda banget lah hasilnya pasti. Tapi untuk kelemahannya selain itu ya karena palingan tidak bisa digunakan untuk monitor VGA. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terus juga satu lagi nih, untuk kelebihannya dia bisa digunakan di TV secara langsung, ataupun di laptop, ataupun di komputer, laptop oke sih, atau monitor kecil lainnya itu bisa. Tapi khusus untuk di laptop, biasanya dia akan masuk melalui aplikasi. Jadi udah ada aplikasinya. Di channel kita sudah, nanti kita bakal kasih link aplikasi dari kamera mikroskop 99P 51 megapiksel ini. Kekurangannya ya tadi itu termasuk kelebihan tuh, karena bisa digunakan di laptop dan lain-lain ya, ini masuk kelebihannya juga berarti. Kekurangannya harga enggak, kualitas enggak. Paling kekurangannya ya karena belum 4K aja sih, tapi kan beda spesifikasi ya. Jadi untuk menurut saya bukannya kita mencoba naikkan produk ini atau bagaimana, tapi sobat-sobat Duren bisa menilai lah dengan harga segitu dibandingkan yang lain, yang spesifikasinya di bawah ini harganya lebih mahal. Terus juga masalah ini butuh, pasti banyak nanti sobat-sobat Duren yang saling adu argumen, ini butuh, ini nggak terlalu butuh, ini butuh, ini nggak terlalu butuh. Tapi menurut saya ini wajib dibutuhkan. Karena mata adalah salah satu indera yang bakal kita pakai secara jangka panjang. Sayang banget kalau dipakai pagi malam dan nanti ujung-ujungnya merusak mata sendiri. Lebih baik kita menggunakan kamera mikroskop 51 MP merek 99P ini. Jadi itu tadi untuk kekurangannya ya, belum 4K aja. Belum 4K aja. Masih 51 megapiksel, belum 4000 megapiksel. Itu doang sih. Ya itu doang sih. Terus juga yang kedua ya nggak bisa digunakan dengan monitor yang masih VGA. Karena cukup ribet nantinya, walaupun ada kabel VGA to HDMI, tapi kita tidak rekomendasi. Jadi kekurangannya ya nggak support itu. Yang kedua ya belum 4K aja. Yang ketiga ya apa lagi ya? Karena cukup lengkap sih dari fitur maupun apa yang didapatkan, jadi cukup sampai di sana untuk kekurangan dari 51 megapiksel maupun kelebihan dari kamera mikroskop 51 megapiksel merek 99P ini. Mari kita lanjut ke fase berikutnya. Kesimpulan dari konten kita hari ini. Kesimpulannya ya, pokoknya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya biar sobat-sobat Duren yang lain bisa menonton video kali ini. Kesimpulan mungkin
barang ini wajib masuk ke list rekomendasi sobat-sobat durian yang sudah menggunakan mikroskop 51 sudah menggunakan mikroskop trinokular dan bisa tambahkan dengan kamera mikroskop 51 megapiksel dari 99p ini. Wajib sih. Mau monitornya kecil gede, yang penting gambar yang kita bakal lihat akan lebih gede pastinya daripada gambar yang kita lihat di mikroskop yang mungkin hanya kecil banget lah ya. Kalau dibandingkan TV paling kecil berapa sih? Berapa inci paling kecil? Maupun segini pun masih gedean ini ya. Anggaplah ini TV ataupun monitor masih gedean ini. Jadi untuk sobat-sobat durian, kesimpulan hari ini adalah barang yang sangat-sangat membantu sobat durian semua dalam mengerjakan kasus-kasus apapun itu. Terus juga akan membantu juga kesehatan mata sobat-sobat durian semua. Terus juga apalagi ya, kesimpulannya untuk hari ini, barang ini wajib masuk rekomendasi list sobat-sobat durian semua. Untuk harganya nanti lihat aja di marketplace terdekat. Marketplace terdekat, lihat aja di marketplace terdekat kita. Oke, kesimpulan hari ini, kalau sobat-sobat durian pengen baca lagi spesifikasinya tadi sudah ada di awal video, balik lagi aja ke menit tersebut, baca lagi spesifikasinya. Kalau pengen tahu hasilnya, kita juga tadi udah menampilkan hasilnya, silahkan dilihat lagi. Tapi kalau seandainya masih kurang puas dengan apa yang saya sampaikan, sobat-sobat durian bisa nih kesini nih, ke program sobat saya ini nih, TNT. Ini sobat Rizky udah menyampaikan nanti bagaimana cara pemakaian, cara perawatan, cara settingnya, terus hasilnya juga real nanti udah dilihatin di sana. Jadi sobat-sobat durian jangan lupa nih ke sini nih, ke TNT, tips dan triks menjaga maupun menggunakan barang-barang sobat-sobat durian semua yang masih bingung gimana sih gunain 51 megapiksel dari 99 part ini. So nanti bisa langsung ke video ini aja. Tapi pokoknya jangan lupa subscribe, komen, share. Terus juga kalau seandainya ada hal-hal yang salah saya sampaikan, saya mau disclaimer dulu untuk sobat-sobat durian semua. Silahkan komen aja di bawah, kasih tahu kita di bawah, di komen nih, di link komentar di bawah. Tuh di komentar aja tuh di bawah. Biar nanti selanjutnya ataupun untuk seterusnya nanti kita bisa perbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dari dalam cara penyampaian ataupun spesifikasi maupun apa ya, hal-hal yang mungkin masih sobat-sobat durian ragukan, itu tanya aja langsung ke sini di link komentar, nanti kita pasti balas. Itu untuk sobat-sobat durian, jangan lupa untuk tonton tadi video yang tadi Rizky TNT, bagaimana cara penggunaan dan lain-lainnya. Terus jangan lupa juga buat like, share, dan komen. Terus juga tadi kita udah bahas tentang spesifikasi apa aja yang didapat, kekurangan, kelebihan, terus juga kesimpulan tadi ya. Semoga membantu sobat-sobat durian semua. Afan di sini, mohon pamit. Ciao.